Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Aziz. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang saya kerjakan pada mata kuliah komputer bisnis. Kasus malpraktik yang dialami Valia Rafani Blegur di Rumah Sakit Awal Bros Bekasi yang dibuat oleh saya sendiri, Muhammad Wildan Aziz. Pendahuluan. Latar belakang kasus. Pada kasus kali ini yaitu membahas terkait dengan malpraktik, di mana malpraktik adalah suatu jenis kelalaian dalam standar profesional yang berlaku umum dan pelanggaran atas tugas yang menyebabkan seorang menderita kerugian. Pada kasus ini, malpraktik yang dibahas adalah malpraktik medis, di mana dokter yang tidak melakukan upaya penyembuhan sesuai dengan standar kedokteran yang telah disepakati berarti telah melakukan kesalahan atau kelalaian yang dapat diartikan juga sebagai malpraktik medis. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pelanggaran yang telah terjadi dalam kasus berikut ini. Yang kedua, bagaimana penyelesaian yang terjadi pada kasus berikut ini. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada kasus berikut ini. Yang kedua, mengetahui penyelesaian pada kasus yang terjadi pada yang saya bahas berikut ini. Selanjutnya, landasan teori. Pada materi yang saya sampaikan ini, terdapat 4 sumber teori yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, materi teori dari bidang medis, di mana teori dalam medis ini menyebutkan bahwa malpraktik yaitu sebuah kelalaian seorang dokter menggunakan keterampilan dan ilmu pengetahuan berdasarkan ukuran yang lazim orang lain dalam mengobati pasien dalam ukuran standar di lingkungan yang sama. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standar medis. Kelalaian medis yang mempunyai dampak berat apabila akibatnya itu tergolong luka berat. Pada pasal 90 KUHP menyebutkan bahwa arti luka berat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penyakit atau luka yang mungkin tak bisa sembuh. Yang kedua, mendatangkan bahaya atau maut. Yang ketiga, tidak mampu melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, mengakibatkan hilangnya organ tubuh. Yang kelima, tidak mampu lagi menggunakan salah satu panca indera. Yang keenam, lumpuh. Yang ketujuh, berubah pikiran. Yang terakhir, mengakibatkan matinya anak dalam kandungan. Pada pasal 359 KUHP menjelaskan bahwa barang siapa karena salahnya mengakibatkan matinya orang dihukum penjara selama 5 tahun atau kurungan. Pada pasal 360 KUHP menjelaskan bahwa barang siapa karena kesalahan yang menyebabkan orang luka berat dihukum selama-lamanya 15 tahun. Yang kedua, barang siapa karena kesalahan yang menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya, dihukum selama-lamanya 9 bulan. Selanjutnya, perlindungan hukum perdata terhadap pasien. Yang pertama, terdapat pada pasal 1365, yaitu pasal 1365 menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu mengganti kerugian tersebut. Yang selanjutnya, pasal 1371 yang menyebutkan bahwa pada pasal 1371 ini penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban
Untuk selain mengganti biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut. Yang selanjutnya, pembahasan kasus. Pelanggaran yang terjadi dalam kasus malpraktik yang dialami oleh Valia Raffani Belegur di Rumah Sakit Alborz Bekasi. Pada kasus ini, Rumah Sakit Alborz dinyatakan melakukan malpraktik oleh Majelis Pengadilan Negeri Bekasi. Dan pada kasus ini, menyebabkan seorang balita yang bernama Valia Raffani Belegur meninggal dunia. Penyelesaian kasus yang terjadi dalam kasus malpraktik yang dialami oleh Valia Raffani Belegur di Rumah Sakit Alborz Bekasi. Rumah Sakit Alborz Bekasi dikenakan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta melanggar Undang-Undang Rumah Sakit dan Praktik Kedokteran. Maka dari itu, Rumah Sakit Alborz Bekasi memberikan ganti rugi sebesar 205 juta kepada keluarga korban bayi Valia Raffani Belegur. Kesimpulan dan saran. Pada kesimpulannya, kasus ini Rumah Sakit Alborz Bekasi dinyatakan bersalah atas tindakan malpraktik yang dilakukan karena tidak sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Hal tersebut terjadi karena perawat dari rumah sakit tersebut tidak melakukan prosedur pengecekan terhadap pasien yang memiliki alergi atau tidak terhadap cairan yang antibiotik yang diberikan pada saat itu. Saran yang diberikan yaitu kepada rumah sakit manapun, tolong terbuka kepada pasien ataupun keluarga terkait dengan kondisi kesehatan pasien, agar pihak pasien tenang jika harus ada tindakan yang dilakukan untuk kedepannya. Pihak rumah sakit pun harus menjelaskan secara detail atau terperinci ketika harus ada obat yang diberikan ataupun tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut adalah beberapa dokumentasi terkait kasus yang menimpa Valia Raffani Belegur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.